O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, made them very glad. Listen to what they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, make them very glad. Listen to the word they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. Wah, kamu kelihatan senang sekali hari ini. Wow, bangunanmu bagus sekali, nak. Kau selalu memberi yang terbaik. Dan kau selalu taat waktu ayah berkata, kamu main sendiri ya, tapi dengan rapi. Engkau juga melakukannya. Wah, ayah bangga terhadapmu, nak. Ayah. Iya nih ayah, karena Tony tahu bahwa ketika Tony taat, ibu guru berkata, super taat, super menang. Dan ayah, Tony jadi tahu bahwa super taat juga pasti beruntung. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu, Tony? Iya ayah, beruntung. Kenapa? Karena ketika Tony taat, seperti misalnya Tony mendengarkan ayah untuk bermain dengan rapi, Tony selalu dapat menemukan barang yang Tony butuhkan. Jadi buat Tony, ketika Tony taat, Tony pasti beruntung. Wah, nak, apa yang kamu bilang barusan mengingatkan ayah tentang sebuah cerita di Alkitab. Wah, mau Tony mau mendengarkan ayah. Oh, baiklah. Begini ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang yang sangat mencintai Tuhan. Dia harus pergi dari negaranya. Wah, kenapa ayah? Iya, karena bangsanya tidak taat kepada Tuhan. Makanya dia harus pergi. Tapi Tuhan memberikan dia pekerjaan di istana. Oh, wah, asik dong ayah. Ya, dia pun juga mengerjakannya dengan baik. Bahkan dia memberi yang terbaik. Dia selalu taat, mengikuti setiap arahan yang ada. Bahkan dia pun juga selalu taat dengan apa yang Tuhan katakan, termasuk pemimpinnya. Wah, terus beruntungnya di mana ayah? Oh, beruntungnya pada suatu hari dia mendengar tentang sebuah berita runtuhnya tembok Yerusalem. Wah, tembok sebesar itu bisa runtuh? Ya, karena bangsanya dijajah, telah diserang oleh bangsa lain karena ketidaktaatan mereka. Wah, pasti dia sedih ya ayah. Ya, dia sangat sedih. Dan orang itu bernama Nehemia. Nehemia selalu ceria. Dan pada suatu hari ketika dia datang kepada sang raja untuk membawakan minuman, karena pekerjaannya adalah sebagai juru minuman raja yang membawa minuman,
Saat itu wajahnya terlihat sedih. Terus saya? Ya, dan raja pun bertanya, karena tidak seperti biasa, Nehemia memiliki atau menunjukkan wajah yang sangat sedih. Dan raja pun bertanya, "Hai Nehemia, ada apa denganmu? Kenapa engkau sedih sekali hari ini?" "Engkau raja yang sangat diagungkan. Maafkan hamba raja, karena hamba bersedih. Hamba mendengar bahwa tembok Yerusalem sudah roboh. Hamba ingin ke sana dan membangunnya kembali." Wah, pasti keinginan itu dia dapat dari Tuhan ya ayah ya. Seperti ketika Tony ingin melakukan sesuatu yang benar. Itu juga Tony tahu, Roh Kudus yang minta Tony untuk melakukannya. Ya, betul. Dan kamu tahu Tony apa yang terjadi? Raja tidak hanya mengizinkan, tapi dia pun juga memberikan semua yang Nehemia butuhkan, termasuk kayu, orang-orang, semuanya. Wah, beruntung sekali ya Nehemia. Terus saya? Ya, setelah itu Nehemia pun pergi. Mau tahu kelanjutannya? Mau ayah? Yuk kita saksikan ini ya. Baik ayah. Tembok-tembok didirikan. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Bagaimana video tadi? Siapa yang mau seperti Nehemia? Sudah taat. Karena dia taat, dia juga beruntung. Iya. Ketika
dia terus belajar taat dan belajar taat, bahkan taat terhadap raja, tidak hanya terhadap Tuhan. Maka ketika Nehemia datang ke raja, apa yang terjadi coba? Rajanya memberi izin, betul? Padahal rasanya tidak mungkin untuk raja memberi izin. Tapi karena selama ini Nehemia terus belajar taat dan taat dan taat. Katakan, ketika aku taat dan terus taat dan terus taat dan terus taat, aku pasti beruntung. Kenapa beruntung? Iya, karena ketika kita berjalan dalam ketaatan, pasti Tuhan menyertai. Seperti Nehemia, dia butuh apa? Kayu. Tuhan sediakan. Dia butuh apa lagi? Orang-orang. Dia juga sediakan. Sebentar ya, Mistika, letakkan gelas ini dulu. Apa lagi? Apapun yang dia butuhkan, bahkan mungkin bahan-bahan untuk membangun tembok Yeriko yang sangat besar itu, Tuhan juga sediakan. Untuk siapa? Untuk Nehemia. Dari juru minuman raja, tapi ketika dia belajar taat, dia memimpin bangsa Israel, orang-orang Israel untuk membangun kembali tembok. Siapa taat? Dia pasti beruntung. Super taat, pasti beruntung. Siapa yang mau seperti Nehemia? Artinya kita harus taat. Taat itu penting. Karena dengan terus kita belajar taat, tidak hanya Tuhan disenangkan, tidak hanya karena Tuhan menyukai ketaatan kita, tetapi karena Dia juga mengasihi kita. Dengan kita taat, Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Kita butuh apa? Ketika belajar, aduh aku tidak bisa, Tuhan beri apa? Hikmat, betul. Tuhan ingatkan kembali, oh begini caranya, begitu caranya. Nah, itu hikmat yang Tuhan berikan. Bahkan ketika kita melihat orang tua kita tidak memiliki beras lagi di rumah, atau tidak memiliki pekerjaan lagi di rumah, ketika kita berdoa seperti Nehemia berdoa, karena kita taat, Tuhan juga menyediakan. Amin. Jadi ayo kita mempercayai hal yang sama seperti Nehemia percayai. Ketika dia taat, dia beruntung. Ketika aku taat, aku pasti beruntung. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku percaya ketika aku taat Tuhan, aku pasti beruntung. Karena ada anugerah Tuhan, karena ada kasih Tuhan yang menyediakan semua yang aku butuhkan untuk aku menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Ketika aku taat, aku pasti beruntung. Bapa, aku berdoa, ketaatan kami itu yang membuat kami beruntung Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar, karena kami memiliki Allah yang bisa melakukan apapun. Karena itu Tuhan, kami mau taat. Kami mau terus taat seperti Nehemia, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami tahu ketaatan kami membuat kami beruntung Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau akan buat berhasil Tuhan. Dan ketika kami berhasil, maka nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Aku berkati setiap anak-anak-Mu, mereka dapat berjalan di dalam ketaatan Tuhan, dan mereka akan menyaksikan karya-Mu yang besar. Mereka akan menyaksikan bahwa mereka akan selalu beruntung, karena ada Allah yang besar yang melingkupi mereka, yang menyertai mereka. Sebagaimana Engkau menyertai Nehemia, Engkau juga menyertai setiap kami.
Terima kasih Tuhan, terjadi dalam hidup setiap kami. Kami mau belajar untuk taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Kami mau belajar untuk taat terhadap orang tua kami. Kami mau belajar untuk taat terhadap pemimpin kami. Terjadilah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama percaya katakan amin. Ingat satu hal, bahwa Tuhan meminta Nehemia untuk membangun kembali teruntuhan Yerusalem. Padahal itu akibat ketidaktaatan mereka. Tapi ketika Nehemia taat, dia datang ke raja. Dan karena Nehemia juga taat terhadap raja, raja pun berkata, baiklah, pergilah, dan apapun yang kau butuhkan, aku akan membantunya. Wow, keren kan? Asik kan? Mistika ingat satu lagu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siap? My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The rivers are his, the mountains are his, the stars are his, and he walk too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The rivers are his, the mountains are his, the stars are his, and he walk too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Jadi anak-anak, ingat lagu ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selama kita taat, dia bisa melakukan apapun dan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Oke, sampai di sini. Mistika berdoa, terus ketaatan ada atas hidup kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.